kita bersyukur kepada Allah, Allah masih panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, akhirnya kita sampai di tahun baru Islam, yaitu Muharram 1444 Hijriah. Kira-kira bahagia apa enggak nih? Ya. Kira-kira semarak enggak kita nyambut tahun baru Islam ya? Ya, alhamdulillah kemarin di kampung kita terhitung ramai juga ya. Ada pawai obor, karnaval dan yang lain-lainnya. Itu dalam rangka kita mensyiarkan masuk tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram 1444 Hijriah. Gitu. Siang hari ini kita bahas tentang keutamaan daripada bulan Muharram. Karena sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa kita ngajinya fleksibel aja, kita sesuaikan dengan momen atau event-event tertentu. Nah, hari ini khusus di bulan Muharram kita bahas tentang keutamaan daripada bulan Muharram. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil saumu syahrullahil Muharram." Yang artinya seutama-utamanya puasa setelah puasa bulan Ramadan itu adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Jadi kalau kita ditanya puasa apa yang paling utama setelah Ramadan, jawabannya adalah puasa yang kita kerjakan di bulan Muharram. Nah, maka amalan yang dianjurkan untuk kita kerjakan di bulan Muharram ini adalah memperbanyak puasa sunnah. Gitu. Udah puasa belum nih? Nah, alhamdulillah ya. Kalau orang-orang tua kita dulu emang pada semangat banget. Masuk tanggal 1 bulan apa aja itu pasti puasa. Gitu. Jadi untuk nandain nih udah masuk bulan baru, makanya pada puasa. Gitu. Nah, khususnya di bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Puasa sunnah kita perbanyak di bulan Muharram itu bagus, ya, itu bagus. Tapi kita juga jangan sampai terlewat, jangan sampai kita terlalai. Akan apa? Akan kewajiban dari puasa wajib kita. Nah, jadi tadi kita udah hitung kira-kira jatuhnya tanggal 9 Muharram itu jatuh di hari Ahad. Nanti hari Asyura-nya tanggal 10 Muharram itu jatuh di hari Senin. Gitu. Silakan memperbanyak puasa sunnah, tapi jangan lupa kewajiban kita puasa wajib. Barangkali ketika Ramadan kemarin ada puasa atau ada hutang-hutang kita selama bulan Ramadan kemarin, ya apa karena kita sakit atau karena kita safar atau karena kita tidak sehat dan yang lain-lainnya. Maka yang diutamakan adalah qada puasa Ramadannya. Atau barangkali kita punya nazar puasa tertentu. Ya, anak kita lulus sekolah, kita nazar tapi belum sempat kita laksanakan. Maka tunaikan yang wajib dulu. Baik itu qada puasa Ramadan atau melaksanakan puasa nazar. Gitu. Kerjain yang itu dulu. Ya, qada dulu karena yang qada Ramadan itu adalah hukumnya wajib. Tentu yang wajib itu mesti kita utamain. Nah, maka daripada itu, kalau kita masuk di tanggal 9 nanti mau puasa sunnah, bagusnya niatnya puasa qada dulu. Ya gitu ya. Aku niat qada puasa Ramadan esok hari karena Allah Ta'ala. Udah. Gitu. Kalau kita niatkan yang wajib, maka insya Allah pahala puasa sunnah Muharramnya itu ikut. Nah, itu udah otomatis. Gitu. Nanti di hari Seninnya pun begitu. Kalau masih ada yang wajib, jangan niat puasa sunnah Asyura-nya. Tapi kalau masih ada hutang yang wajib, niatin aja untuk qada puasa Ramadan. Gitu. Nah, lalu bagaimana dengan puasa Asyura-nya? Kalau kita niatin hari Senin kita puasa qada Ramadan, barangkali ada utang selama bulan Ramadan kemarin, maka puasa sunnah Asyura kita dapat. Begitupun juga dengan puasa sunnah hari Senin itu kita dapat. Jadi jangan sampai nggak puasa sama sekali tuh di hari Senin. Gitu. Syukur-syukur sih kalau utangnya udah pada lunas ya, udah pada lunas gitu. Jadi kita tinggal fokus kepada puasa sunnah kita.
gitu ya. Nah, tadi kalau saya katakan kalau ada utang berarti ketika puasa Asyura di hari Senin kita dapat pahala berlipat-lipat ganda tuh ya. Puasa kodoknya kita dapat pahalanya, puasa sunnah Asyuranya kita dapat, begitupun juga puasa sunnah hari Senin. Karena itu berlipat-lipat ganda, jadi jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita lewatkan. Gitu. Apa? Iya, niatnya kodok doang karena itu yang wajib, gitu ya. Jangan pakai dicampur-campur, gitu. Saya niat puasa sunnah Asyura, saya niat puasa sunnah hari Senin, gitu ya. Saya niat jangan, gitu. Kalau ada beriringan puasa yang kodok yang wajib dengan yang sunnah, niatin kodok yang wajib, insya Allah yang sunnah ngikut, gitu. Tapi kalau misalkan kita niatin yang sunnah, saya seniat puasa sunnah Asyura nih, gitu. Padahal masih ada utang, itu nggak ngurangi daripada utangnya, gitu. Nah, kan rugi jadinya. Nah, udah, ini salah satu daripada Rahman Rahimnya Allah. Kita kerjain yang wajib, insya Allah yang sunnah pahala sunnahnya itu ngikut, gitu. Nah, jadi begitu ya. Apa sih keutamaan puasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram? Apa? Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an saumi yaumi Asyura. Rasul itu pernah ditanya tentang keutamaannya. Apa sih keutamaan kita berpuasa di hari Asyura? Apa kata Rasulullah? Yukaffirus sanatal madiyah. Itu bisa menggugurkan, menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Ini kan luar biasa itu. Amalannya ringan, cuma 1 hari. Tapi dosa 1 tahun kita, tentunya dosa-dosa yang kecil itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, sebagaimana diriwayatkan dari Sa'id ibnu Jubair, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, Allah ridhoi keduanya, apa? Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Rasulullah tiba saat hijrahnya ke Madinah, fawajadal yahuda yasumuna yaum Asyura. Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi Madinah itu mereka sedang berpuasa di hari Asyura, yaitu 10 Muharram. Fasa'alahum an dzalika faqalu, kemudian Rasulullah tanya kepada orang Yahudi tadi. Lalu apa jawaban orang-orang Yahudi? Orang Yahudi itu menjawab, inna hadzal yaum, sesungguhnya hari ini, hari Asyura, azharallahu fihi Musa. Allah menangkan Nabi Musa alaihi salatu wasalam wa Bani Israel, dan juga kaumnya Bani Israel ala Fir'aun, atas Fir'aun. Jadi saat Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel dikejar oleh Fir'aun, Allah selamatkan Nabi Musa dan umatnya. Allah beri kemenangan Nabi Musa bersama umatnya. Dengan cara apa? Ditenggelamkannya Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Fanahnu nasumuhu ta'ziman lahu, karena Allah selamatkan Nabi Musa beserta kaum Bani Israel, maka sebagai rasa syukur, sebagai rasa pengagungan atas hari di mana Allah selamatkan Nabi Musa dan pengikutnya, maka orang-orang Yahudi berpuasa. Lalu apa kata Nabi? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami ini lebih layak, lebih pantas untuk mengikuti syariat Nabi Musa ketimbang kalian orang Yahudi. Gitu. Kalau orang Yahudi aja mereka berpuasa karena rasa syukurnya atas selamatnya Nabi Musa daripada Fir'aun, maka bagaimana dengan kita selaku orang Muslim? Kan kita yang sama. Tuhan kita sama dengan Tuhannya Nabi Musa. Ya. Tauhid kita sama dengan tauhidnya Nabi Musa. Agama kita sama dengan agamanya Nabi Musa. Masa orang Yahudi mereka itu berpuasa sebagai kesyukuran selamat Nabi Musa daripada Fir'aun, masa kita nggak berpuasa? Dalam riwayat yang lain dikatakan, bedain dengan puasanya orang Yahudi. Kalau orang Yahudi berpuasa di hari Asyura, hari yang ke-10, maka Rasulullah bersabda, in kanal amul mukbil insyaallah la sumna yaumut tasi. Kalau insya Allah, kalau kami ini dapatin di tahun depan, tahun berikutnya, maka kami pasti akan berpuasa di hari ke-9. Nah, jadi biar kita ini beda puasa kita dengan puasanya orang Yahudi, bedain, ditambah 1 hari sebelumnya,
yaitu tanggal 9 yang kita kenal dengan puasa Tasu'ah. Gitu. Ya. Ada ustazah namanya Tasu'ah. Ada. Gitu. Itu lahirnya gampang tuh ngingetinnya ya. Kenapa namanya Tasu'ah? Lahirnya tanggal 9 Muharram gitu. Ya. Nah, jadi kalau puasa di tanggal 9, ini nyontoh Nabi nih. Ya, namanya Tasu'ah, puasa di hari ke-9. Dia puasa karena ngikutin Nabi, puasa mensyukuri hari kelahirannya. Kan gitu ya. Nabi ditanya, "Kenapa puasa hari Senin?" "Zaka yaumun wulidtu." Di hari itu aku dilahirkan. Jadi alasan Nabi puasa di hari Senin karena di hari Seninlah Nabi dilahirkan. Tuh, gitu. Ya. Nah, ada temennya Ustazah Komarian ya. Iya. Tadi sampai ini harus puasa itu sebagai rasa kesyukuran hari kelahiran dan juga mengikuti sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi kalau kita ditanya kenapa sih kita puasa di tanggal 9 juga, karena Nabi menganjurkan kita untuk membedakan puasa dengan puasanya orang ya Yahudi gitu. Kalaupun kita saya sibuk banget kerjaan di kantor, saya sibuk banget kerjaan saat kita nih kerjaan berat. Misalnya kerja bangunan dan sebagainya begitu. Kita nggak bisa berat untuk puasa di tanggal 9, nggak apa-apa juga. Tapi jangan sampai kita ninggalin yang tanggal 10 gitu. Kalaupun nggak bisa juga, barangkali susah puasa sunnah ya nggak apa-apa juga. Namanya puasa sunnah gitu. Cuman rugi kalau kita sampai melewatkan keutamaan-keutamaan di hari Asyura ini. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada sebuah riwayat hadis di mana juga ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sauma yauma Asyura minal Muharram a'tahullahu ta'ala sawaba 10,000 malakin." Siapa orang yang berpuasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram, maka Allah akan memberikan untuknya pahala 10.000 malaikat. Banyak kan? Ya, kan satu malaikat aja ibadahnya luar biasa. Ya, ini orang yang puasa di hari Asyura, hari 10 Muharram, itu kita diberikan pahala ibadahnya 10.000 malaikat. Gitu. Wa man sauma yauma Asyura minal Muharram utiya thawaba 10,000 hajjin wa mu'tamirin wa 10,000 syahidin. Siapa orang yang berpuasa di hari Asyura daripada bulan Muharram, maka dia diberikan pahala 10.000 pahala orang yang haji dan umroh dan 10.000 orang yang mati dalam keadaan syahid. Ya, kan nggak semuanya kita pergi haji, nggak semuanya kita pergi umroh. Ya, juga kita nggak tahu nanti mati dalam keadaan syahid atau tidak. Semoga semua yang hadir istiqomah, kita dimatikan Allah dalam keadaan syahid ya. Amin ya robbal alamin. Kalau kita belum pernah umroh, kita ini belum pernah haji, paling enggak biar kita dapat pahala haji dan umroh, puasa di hari Asyura. Wa man masaha yadahu ala ra'sil yatim yauma Asyura rafa'allahu ta'ala lahu bikulli syaratin darajah. Siapa orang yang mengusapkan tangannya di atas kepala yatim di hari Asyura, maka Allah akan angkat setiap satu helai rambut yang diusap itu 1 derajat. Makanya ini yang menjadi dasar kenapa khususnya di Jakarta, khususnya lagi di Pejaten, itu kenapa ada hari Asyura dikenal dengan lebaran. Memang ada. Dalam Islam memang ada lebaran anak yatim gitu. Dalam Islam sih nggak ada gitu. Kita malah dianjurkan untuk baik menyantuni yatim setiap hari, setiap saat gitu. Bukan cuma di hari Asyura doang. Ya. Di hari Asyura baik banget sama yatim. Besok-besokannya cuek aja lagi sama yatim. Nah, itu juga nggak bagus juga. Ya. Karena Rasulullah memerintahkan kita, menganjurkan kepada kita untuk baik kepada anak yatim setiap saat, setiap waktu gitu. Jadi untuk lebih mengingatkan, untuk agar kita ini tidak lupa ada hak yatim atas kita, maka tradisi aja sih. Tradisi di sebagian daerah kita ini dijadikan momen 10 Muharram itu sebagai hari lebaran yatim. Makanya kita lihat tuh di hari Asyura itu 10 Muharram banyak di taklim, masjid, yayasan, bahkan sampai kantor perkantoran, instansi-instansi itu biasanya ngundang-undang yatim gitu ya, dalam rangka menyantuni gitu ya.
Kalau kita ngusap dari depan ke belakang, apa dari belakang ke depan? Nah, kita kan biasanya ngusap dari depan sini ke belakang ya. Nah, tapi yang bagus itu ngusap kepala yatim dari belakang ke depan. Gitu, ya. Nah, saya tanya sekarang, biasanya kantong kita, kantong baju kita umumnya adanya di mana? Di depan apa di mana? Nah, biasanya kan kalau kantong adanya di sini ya, umumnya gitu. Nah, maksudnya seutama-utama ngusap itu dari belakang ke depan, maksudnya apa? Kalau kita ngusap kepala yatim, jangan lupa rogoh kantong kita. Maksudnya begitu, ya. Maksudnya begitu, rogoh kantong kita, jangan lupa kasih amplop, kasih infak sodako buat yatim. Itu yatim itu paling butuh santunan kita, infak sodako kita itu yang yatim butuhin, bukan usapan kepala kita. Nah, ya. Iya. Tahun ini karena hadisnya keutamaan mengusap kepala anak yatim, bener banget tuh orang. Ya, dipanggal anak yatim diusap. Tuh yatim ngelongo aja kan gitu ya, dia nungguin. Ini diusap doang kepala gue nih kan gitu ya. Nah, kagak dikasih amplop, kagak dikasih apa-apa nih buat jajan gitu ya, diusap doang. Ya udah, pulang datu yatim, jalan datu yatim gitu ya. Tahun depan 10 Muharram lebaran yatim, begitu lagi dipanggil lagi yatim, diusap-usap lagi. Tuh yatim ngelongok lagi kan gitu ya. Tahun depan dipanggil lagi, tuh yatim saya rasa ogah datang. Ngapa? Diusap doang. Nah, ya, itu cuman guyonan aja ya. Guyonan aja artinya apa? Tetap kalau umumnya orang ngusap itu dari depan ke belakang. Artinya jangan sampai lupa ya bahwa ada hak dalam harta kita itu untuk anak yatim. Ada yang bertanya bagaimana kalau misalnya pakai jilbab gitu, apa dibuka dulu? Lah jangan dibuka gitu. Kan anak yatim itu kan sedang kita didik, yang perempuan ya khususnya yatim perempuan itu sedang kita didik bagaimana mereka itu menutup aurat gitu ya dengan cara pakai jilbab. Maka simbol aja kita basuh kepalanya, insya Allah sama. Nah, seperti kita mengusap langsung kena rambutnya gitu. Ribet kalau semua yatim harus dibuka dulu jilbabnya kan gitu. Iya. Ya kalau yang laki pun juga kan begitu pakai peci ya. Nah, ini jangan kita juga dipersulit dengan dicari rambutnya mana rambutnya. Jangan, yang penting usap aja kepalanya ya. Nah, insya Allah keutamaan tadi itu kita bisa dapatkan juga. Lalu apalagi qalu ya Rasulullah laqad faddalallahu yauma asyura ala sairil ayyam. Kemudian Rasulullah ditanya sama para sahabat, wahai Rasulullah, kok Allah memuliakan hari Asyura 10 Muharram atas hari-hari yang lainnya gitu. Kenapa sih hari Asyura begitu banget istimewanya? Nah, di sini dijawab oleh Rasulullah lewat sabda beliau apa? Naam, kata Rasulullah, iya Allah sangat memuliakan hari Asyura. Kenapa? Khalaqallahu ta'ala samawati wal ardina yaum Asyura. Ternyata Allah ciptakan langit dan bumi itu di hari Asyura. Jadi kalau barangkali ntar anak kita nanya, Mak, Bu, ini langit, bumi itu kapan sih Allah ciptain gitu? Jawabannya di hari Asyura. Gitu. Wa khalaqal jibala yauma Asyura. Begitupun juga Allah ciptakan itu gunung-gunung itu di hari Asyura. Wa khalaqal bahra yauma Asyura. Allah juga ciptakan itu laut, samudra itu juga di hari Asyura. Wa khalaqal lauha wal qalama yauma Asyura. Allah ciptakan lauh, papan dan pena itu juga di hari Asyura. Papan, lauhul mahfuz. Kita sering dengar istilah lauhul mahfuz, papan yang terjaga. Itu semua nasib manusia, semua nasib kejadian-kejadian manusia itu udah ditulis di situ. Jadi kalau hari ini kita duduk nih di Majelis Taklim Nur Rahmah tanggal 4 Agustus, jamnya jam sekian, itu udah ada di sononya. Nama-nama kita semua nih itu udah ada di sono. Karena emang udah takdirnya. Nah, udah menjadi takdir Allah kita hadir di sini. Gitu. Ya, jadi itu semua papan yang terjaga, lauhul mahfuz dengan kolam, dengan penanya itu juga diciptakan di hari Asyura. Wa khalaqa Adam yauma Asyura, kayak moyang kita Adam itu diciptakan di hari Asyura. Wa khalaqa Hawa yauma Asyura. Begitupun juga
Sayyidatuna Hawa itu diciptakan di hari Asyura. Wa khalaqal jannata wa adkhalahul jannata yauma Asyura, dan surga itu diciptakan di hari Asyura. Begitupun juga saat Allah masukkan Nabi Adam alaihi salatu wasallam ke surga, itu juga terjadi di hari Asyura. Wa wulida Ibrahim yauma Asyura wa najahu minan nar yauma Asyura. Dilahirkannya Nabi Ibrahim dan diselamatkannya Nabi Ibrahim dari kobaran api yang besar itu juga di hari Asyura gitu. Nah, wa aghraqa fir'auna yauma Asyura, dan ditenggelamkannya Firaun itu juga di hari Asyura. Wa kasyafal bala'an Ayyub yauma Asyura, dan juga diangkat ujian daripada Nabi Ayub itu di hari Asyura. Apa ujian Nabi Ayub? Penyakit kulit, ya, korengan lah gitu. Cuman korengannya Nabi Ayub ini nggak sama dengan korengannya manusia. Korengannya Nabi Ayub itu terparah sepanjang sejarah manusia. Gitu. Ya, nggak ada yang lebih parah kecuali penyakit kulitnya Nabi Ayub. Gitu. Jadi itu juga disembuhkan di hari Asyura. Wa taballahu ala Adam yauma Asyura, dan Allah terima taubatnya Nabi Adam itu di hari Asyura. Wa ghafara wa ghufira dzanbu Daud yauma Asyura. Dihapus dosa-dosa Nabi Daud itu di hari Asyura. Nah, kemudian wa rafa'allahu Idrisa wa Isa yauma Asyura. Diangkat Nabi Idris dan Nabi Isa itu di hari Asyura juga. Nah, yang berikutnya apa? Kita disunahkan juga untuk apa? Kita berbagi kepada keluarga kita. Gitu. Jadi di hari Asyura itu bukan cuma kepada yatim, tapi juga kepada siapa? Kepada keluarga. Gitu. Dalam sebuah riwayat, ini diriwayatkan dari Muhammad ibnu Maisaro, apa kata beliau? Balagona anna man wasa ala iyalihi yauma Asyura wasa Allahu sa'iru sanah. Siapa orang yang memperluas, membahagiain keluarganya, yang berbagi kepada keluarganya, yang memudahkan urusan keluarganya, maka Allah akan luaskan rizkinya, maka Allah cukupkan rizkinya di sepanjang tahun itu. Jadi ini udah dapat bocoran kita nih. Jadi kalau kita rezeki nggak pengen seret, rezeki kita pengen cukup, keluarga kita pengen bahagia, keluarga kita pengen dimudahkan urusannya, keluarga kita nggak pengen kekurangan satu apapun sepanjang tahun, maka di hari Asyura mudahin urusan keluarga kita. Kasih hadiah, kasih makanan, kasih kue, kemudian kita berbagi kepada keluarga kita, maka insya Allah Allah mudahin urusan kita sepanjang tahun itu. Waqala Sufyan, berkata Sufyan, jarrabnahu fawajadnahu kadzalika. Kita udah coba, kita udah praktekkan membahagiakan keluarga kita, saudara-saudara kita di hari Asyura, bener, didapetin bahwa sepanjang tahun itu Sufyan itu sangat mudah segala urusannya, sangat bahagia keluarganya, gitu. Nah, tadi kita sempat bahas, selain daripada Allah naikkan derajat kita ketika kita mengusap kepala anak yatim di hari Asyura, maka apa? Ada keutamaan yang lain. Rasulullah bersabda, man masaha ala ra'sil yatim rahmatan. Siapa orang yang mengusap kepala anak yatim rahmatan, dengan kasih sayang. Nah, jadi mengusap kepala anak yatim itu dengan kasih sayang. Bukan cuma settingan, bukan cuma biar terkenal, bukannya pengen pujian orang, bukannya karena ada niat-niatan yang lain. Ya, wah biar viral nih, biar terkenal gitu ya. Nah, usap kepala yatim. Nah, bukan, tapi ngusap kepala anak yatim rahmatan, dengan penuh kasih sayang. Apa keutamaan yang kita dapat? Kata wallahu lahu bikulli syaratin marrat alaiha yaduhu hasanatan wa maha anhu bikulli syaratin sayyi'atan wa rufi'a lahu bikulli syaratin darajah. Kalau kita mengusapnya dengan penuh kasih sayang, bukan karena pencitraan, bukan karena pengen terkenal, dicatat setiap satu helai rambutnya satu kebaikan. Gitu. Kemudian apa lagi? Dihapus daripada satu helai rambutnya itu satu dosa, dan dinaikkan derajatnya satu derajat. Gitu. Jadi 3 yang kita dapat tuh. 1, dicatat kebaikan sebanyak rambut yang kita usap. Yang kedua,
hapus dosa kita dan dinaikkan derajat kita. 3 tuh ya. Nah, kalau kita mengusap kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang gitu. Dan dalam riwayat Abu Darda dikatakan juga apa? Abu Darda pernah menceritakan ada seseorang lelaki datang kepada Rasulullah. Fasyaka ilahi qaswatal qalbi. Maka lelaki ini mengadukan kepada Rasulullah tentang kerasnya hati. Ya. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita. Jadi hati manusia itu bisa keras. Ya. Kalau cirinya apa? Kalau kerasnya hati manusia, cirinya hati manusia itu keras, dia itu nggak demen kalau dengar ilmu. Dia itu nggak demen kalau dengar zikir. Dia itu nggak demen kalau dengar bacaan Quran. Dia itu nggak demen kalau dengar solawatan itu nggak demen. Ya. Kalau ada yang nasehatin dia nggak demen, gitu. Ya. Nah, itu tanda kalau hatinya itu keras, gitu. Nah, tinggal jadi bahan renungan kita. Nah, jangan sampai penyakit hati keras itu ada di dalam diri kita. Ya. Karena baik buruknya itu semua tergantung hati. Ya, kalau hati kita ini bersih baik, maka tutur kata yang keluar itu baik, sopan. Nah, kalau hatinya baik, maka mata akan melihat yang baik-baik. Kalau hatinya baik, maka pendengaran akan dengar yang baik-baik. Kalau hatinya baik, kaki kita akan melangkah ke tempat-tempat yang baik. Nah, itu bukan kata saya, kata Nabi. Jadi barometer ukuran orang itu baik tidaknya tergantung hatinya, gitu. Tapi sebaliknya, kalau emang hatinya itu jelek, buruk, gitu, mulutnya akan keluar kata-kata yang tidak baik, matanya akan melihat sesuatu yang diharamkan Allah, pendengarannya demen, ngerasa nyaman kalau dengar aib-aib orang, kejelekan-jelekan orang tuh demen, pengen nimbrung aja gitu bawaannya. Nah, itu bisa jadi begitu tuh, ya kepo ya bahasa kitanya gitu ya. Kaki demennya ngelangkah ke tempat-tempat hiburan, ya kalau udah orkes di mana aja nyampe, ya nyampe, majelis taklim deket, tetanggaan sebelah rumahnya kagak nyampe. Wah, orkes di mana aja sampai. Nah, nauzubillah tadi ya. Barang itu indikasi kalau hati kita itu ada kekerasan dalam hati kita. Nah, lelaki ini datang kepada Rasulullah, cerita tentang ya Allah, ya Rasulullah, aku ini punya hati yang keras. Apa kata Rasulullah? In sarroka ayyalina qalbuka famsah bi ra'sil yatim wa at'imhu. Kalau kita pengen bikin hati kita lembut, mudah menerima nasihat orang, senang dengar bacaan Quran, senang sholawatan, senang dengar zikir-zikir dan yang lainnya. Kalau kita pengen hati kita lembut, apa? Di antara triknya adalah famsi ra'sil yatim wa at'imhu. Usaplah kepala anak yatim. Tuh. Jadi kalau kita ngusap kepala anak yatim, insya Allah tuh bikin hati kita itu lembut.